Nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 3253 111040. Semua, perkenalkan nama saya Nela Febriani Berstepu dengan NIM 3252 111023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Aulia Simbolan dari NIM 325111030. Perkenalkan saya Yofianti Pratiwi dengan NIM 3253111001. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang meledak berusaha. 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Indonesia sedang menghadapi masalah yang jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Masalah yang tidak terlihat, namun merenggut masa depan ribuan remaja. Setiap tahun penyalahgunaan narkoba tidak lagi terjadi di tempat-tempat yang jauh dari kehidupan kita. Ia kini menyusup ke sekolah, ke pergaulan sehari-hari, bahkan dalam gawai yang selalu berada di tangan remaja. Menurut survei nasional, penyalahgunaan narkoba tahun 2023 dirilis oleh BNN diperkirakan mencapai 2,20% di Indonesia. Angka ini mungkin terdengar kecil, namun jika diterjemahkan ke jumlah penduduk, artinya lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dari semua kelompok usia, remaja yang menjadi yang paling rentan. Data dari BNN menunjukkan bahwa sekitar 312.000 remaja Indonesia telah terpapar narkotika. Temuan ini bisa Anda lihat dalam laporan Metro TV News yang mengutip pernyataan dari BNN. Kelompok usia 15 hingga 24 tahun menjadi penyumbang terbesar angka pengguna narkoba di Indonesia. Usia ketika seseorang masih mencari jati diri, mudah dipengaruhi, dan seringkali belum mampu untuk mengendalikan dorongan emosional. Lebih menyedihkan lagi, menurut laporan yang sama, sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Banyak di antara mereka adalah anak-anak muda yang harusnya sedang mengukir masa depan. Memahami mengapa seorang pelajar SMP bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kita harus lebih dulu melihat akar masalahnya. Masalah ini tidak muncul dalam satu malam. Ia tumbuh dari fondasi yang rapuh dan kondisi yang membuat remaja sangat rentan. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang tidak sehat, entah itu lingkungan tempat tinggal yang dekat dengan peredaran narkoba, lingkungan pergaulan yang permisif atau wilayah yang minim pengawasan aparat, maka risiko terpapar akan meningkat drastis. Lingkungan negatif seringkali menjadi pintu masuk pertama bagi remaja. Akar kedua adalah faktor keluarga dalam banyak kasus. Keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan utama, tetapi ketika pengawasan longgar, komunikasi tidak terbina, atau keluarga sedang mengalami masalah ekonomi dan stres, berkepanjangan anak mulai mencari pelarian. Pada titik inilah ia mudah dipengaruhi oleh pihak luar. Faktor ketiga adalah faktor pendidikan. Banyaknya sekolah dan keluarga belum memberikan edukasi memadai tentang bahaya narkoba, konsekuensinya bagi tubuh dan resiko hukumnya tanpa pemahaman yang kuat. Seorang remaja mungkin melihat narkoba atau bahkan menjadi kurir narkoba sebagai sesuatu yang ringan atau banyak sebuah pekerjaan sampingan. Bagian berikutnya adalah penyebab. Ini adalah faktor-faktor yang secara langsung mendorong remaja mengambil keputusan yang salah. Pertama, pengaruh lingkungan sosial. Remaja adalah kelompok yang paling mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Jika lingkaran pergaulan mereka dipenuhi perilaku beresiko, narkoba seringkali masuk sebagai tantangan, ajakan, atau bahkan dianggap bagian dari kelompok. Kedua, faktor keluarga.
Ketika orang tua tidak memahami aktivitas anak, tidak aktif mendampingi, atau justru sibuk dengan masalah internal keluarga, anak menjadi lebih bebas mencari alternatif jalan hidupnya sendiri. Pada usia SMP, kebebasan tanpa arahan bisa berbahaya. Ketiga, faktor ekonomi. Dalam banyak kasus, termasuk kasus pelajar SMP di Sumatera Selatan, motivasi ekonomi adalah penyebab paling kuat remaja tersebut menjual narkoba untuk mendapatkan uang yang cepat, yang kemudian dipakai untuk judi online. Tekanan ekonomi, gaya digital, dan keinginan untuk mengikuti tren membuat anak mengambil keputusan yang tidak masuk akal demi mendapatkan uang dalam waktu singkat. Keempat, faktor individu. Usia SMP adalah masa eksplorasi, rasa ingin tahu, pencarian jati diri, tekanan emosional, dan ketidakstabilan psikologis dapat mendorong remaja mencoba hal-hal yang berisiko tanpa memikirkan dampaknya. Kelima, arus informasi yang tidak terkendali. Media sosial dan internet memberikan akses tanpa batas. Penawaran narkoba, promosi judi online, dan kelompok pergaulan negatif kini masuk melalui layar ponsel. Remaja bisa bertransaksi, berkomunikasi, bahkan menerima instruksi hanya melalui chat aplikasi. Ini membuat pengawasan semakin sulit. Faktor ini pada akhirnya mengarah pada masalah inti, yaitu penyalahgunaan narkoba oleh pelajar SMP. Masalah ini bukan hanya tentang seorang anak yang salah memilih jalan. Ini adalah kombinasi dari tekanan lingkungan, lemahnya sistem pengawasan, dan peluang digital yang semakin tidak terkendali. Ketika seorang anak terlibat dalam narkoba, konsekuensi hukumnya tidak bisa dihindarkan. Walaupun statusnya masih di bawah umur, hukum Indonesia tetap mengakui bahwa tindakan mengedarkan narkoba adalah tindakan pidana. Dalam kasus pelajar SMP di Sumatera Selatan ini, hukum Indonesia menganggap peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan berat. Walaupun pelaku masih di bawah umur, ia tetap dapat dijerat pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengedar. Namun karena statusnya sebagai anak, proses hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Anak hanya dapat dihukum maksimal setengah dari hukuman orang dewasa dan lebih mengutamakan diversi, pembinaan, serta rehabilitasi bila ditemukan bahwa anak juga memakai narkoba. Karena itu, orang dewasa yang memperkerjakan atau memanfaatkan anak sebagai kurir atau pengedar dapat dikenai hukuman yang diperberat sesuai dengan pasal 133 Undang-Undang Narkotika. Konsensi dan sosial psikologi anak tetap berat, mulai dari catatan hukum hingga proses rehabilitasi yang wajib dijalani. Konsekuensi hukum yang mungkin dialami meliputi proses diversi, pembinaan di LPKA, hingga rehabilitasi jika anak juga menggunakan narkoba. Meski sistemnya berbeda dari orang dewasa, risiko pidananya tetap nyata dan bisa membekas dalam catatan hukum. Selain itu, hukum juga menindak lebih tegas orang dewasa yang memperkerjakan atau memanfaatkan anak sebagai kurir. Dalam kasus ini, remaja sebenarnya menjadi korban eksploitasi jaringan yang lebih besar. Terakhir, kita melihat akibat penyalahgunaan narkoba pada remaja membawa dampak yang sangat luas. Yang pertama, kerusakan kesehatan. Tubuh dan otak remaja masih berkembang. Zat adiktif dapat merusak fungsi otak, menurunkan memori, memicu kecanduan, dan menyebabkan kerusakan organ. Yang kedua, kerugian ekonomi. Keluarga harus menanggung biaya rehabilitasi, perawatan, serta risiko hilangnya masa depan pendidikan anak. Pada tingkat masyarakat, narkoba menciptakan beban ekonomi yang besar bagi negara. Yang ketiga, masalah sosial. Remaja mengalami isolasi sosial, kehilangan kepercayaan dari lingkungan, dan rentan terhadap stigma. Dalam beberapa kasus, remaja yang sudah terjun ke dalam jaringan narkoba sulit kembali ke kehidupan normal. Turunnya motivasi belajar. Anak yang terpapar narkoba akan kesulitan berkonsentrasi, sering bolos sekolah, bahkan berpotensi putus sekolah. Masa depan pendidikan mereka menjadi terancam. Kesimpulan segmen Fishbone. Seluruh diagram Fishbone tampak utuh. Fishbone ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada pelajar bukan disebabkan satu faktor saja. Ini lingkungan masalah yang saling berkaitan dari keluarga, lingkungan, ekonomi, pendidikan, hingga teknologi. Tanpa memahami akar permasalahan ini, kita tidak akan mampu menyusun solusi yang tepat untuk melindungi remaja Indonesia. Saat ini, BNN, BRIN, dan BPS sedang melakukan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2025 yang datanya masih dalam proses analisis. Anda bisa melihat informasinya di sini.
Pemerintah menargetkan prevalensi penyalahgunaan narkoba turun menjadi 1,7% pada tahun 2025. Target ini tercantum dalam pernyataan resmi BNN melalui Antara News. Apakah target itu akan tercapai? Kita akan mengetahuinya setelah laporan 2025 dirilis. Yang jelas, masa depan bangsa sedang menunggu jawaban. Setiap angka dalam laporan BNN bukan sekadar statistik. Itu adalah manusia, itu adalah anak-anak, itu adalah masa depan Indonesia. Narkoba bukan hanya merusak tubuh, ia merampas mimpi, ia menghancurkan keluarga, ia mematikan masa depan sebelum sempat dimulai. Tetapi selama kita memahami masalahnya, menganalisis penyebab, dan bekerja sama dalam menyelesaikannya, harapan selalu ada. Selamatkan remaja kita, selamatkan masa depan Indonesia. Ini adalah aku yang dulu, yang hidupnya penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Namun sekarang, aku sangat menyesal. Nah, drama tadi hanyalah gambaran kecil dari apa yang sering terjadi di dunia nyata. Banyak orang terjebak bukan karena mereka ingin, tapi mereka tidak sadar atau terlambat melihat bahayanya. Kita lihat bagaimana satu langkah kecil menuju narkoba bisa merusak hubungan, menghancurkan mimpi, dan mematahkan masa depan. Tapi yang paling penting untuk kita ingat adalah setiap dari kita punya kesempatan untuk menghindari jalan itu. Kita bisa memilih untuk tetap berada di jalur yang benar, jalur yang penuh harapan, jalur yang membawa kita menuju masa depan yang cerah. Jadi, mari kita tanamkan dalam diri kita, jauhi narkoba, selamatkan masa depan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 PPKN kelas D Istanbul 2025 akan membuat video pemaparan materi mengenai narkotika. Terima kasih. Sekian pemaparan video edukasi mengenai narkotika dari kelompok 1. Kelompok 1, Tolak narkotika, selamatkan masa depan remaja. Sekali coba, hidup berubah. Sekali tolak,